Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) hingga kini telah 3 kali melayangkan surat lelang terhadap aset milik Hieki Esin, 65, diantaranya Villa Adel di Canggu, padahal sudah bersurat penangguhan lelang karena aset tersebut masih dalam proses hukum pidana dan perdata. Sepertinya KPKNL menutup mata dengan surat penangguhan lelang tersebut terbukti telah 3 kali melayangkan surat lelang. Merespon hal tersebut Hieki Esin, 65, selaku pemilik aset didampingi kuasa hukumnya Indra Triantoro, SH, MH, mendatangi KPKNL Denpasar guna kembali mengajukan surat penanggihan lelang, hari Kamis 18.04.2024. Bahwa sejak diangkatnya Saudara Ahmad Abdul Asisten sebagai pengurus dan kurator Hieki Esin, saya berharap kurator ASIS dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kurator Hieki Esin secara profesional dan tidak semena-mena dan harusnya independen. Namun nyatanya kerja kurator tidak transparan dan tidak profesional sebagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepaiditan dan PKPU. Tanggal 16 bulan Februari 2023, kurator meminta dokumen-dokumen yang termasuk Google Pilot, termasuk hutang piutang dan akan verifikasi ulang untuk membentukkan DPT yang dikeluarkan oleh kurator sebelumnya. Terdapat banyak kesalahan. Ternyata sampai sekarang tidak dilakukan verifikasi dengan debitur dan kreditur untuk perbaikan DPT tersebut, di mana DPT yang salah tidak diperbaiki sangat merugikan debitur dan kreditur. Yang mana aset yang sudah dilelang oleh bank ternyata di DPT masih tidak berkurang hutang saya. Ini suatu keanehan ini. Kenapa aset saya sudah dilelang, sudah menutupi hutang saya dengan bank, malah melebihin uang saya, tetapi di DPT masih tetap tidak berubah, hutang saya masih tetap. Ini suatu keanehan. Inilah kerja kurator yang mana sangat merugikan saya sebagai debitur dan sangat disayangkan dengan sikap kurator Ahmad Abdul Asisten yang tidak personal, tidak independen, yang hanya ingin menguntungkan, memperkaya diri sendiri, merugikan debitur dan kreditur, di mana dalam pengelolaan aset debitur berupa villa sesuai penetapan perkara nomor 65 di Pengadilan Negeri Surabaya, ada penetapan on consent untuk dikelola oleh kurator ASIS. Nah, tetapi di dalam untuk dikelola oleh kurator ASIS dan hakim pengawas memerintahkan semua pendapatan dan pengeluaran harus melalui rekening kepaiditan Bank BTN atas nama Ahmad Abdul Asisten dan CC Hieki Esin. Ternyata di dalam prakteknya banyak pendapatan villa digelapkan, diselewengkan masuk ke rekening orang lain. Nah, itu pun sudah kita laporkan di Polrestabes Surabaya, berkenaan juga dengan membuat DPT palsu, dan di dalam DPT ada penggelembungan yang sangat merugikan debitur, di mana pembuatan DPT palsu itu tanpa verifikasi antara debitur kreditur dan membuat dengan cara membuat sendiri tanpa ada verifikasi dengan debitur dan kreditur. Itu yang sangat kita sayangkan. Harapan saya supaya saya sudah mengajukan untuk penggantian kurator pada bulan Agustus, 3 Agustus, maupun semua kreditur sudah mengajukan untuk penggantian kurator.
dan di dalam pengirian kurator sudah memenuhi syarat di dalam quorum, baik nominal anggota untuk mengganti sudah memenuhi syarat semua sesuai Undang-Undang Kependudukan nomor 37 tahun 2004. Tetapi sampai sekarang tidak ada sikap dari hakim pengawas untuk mengganti kurator. Ada apakah ini? Ya. Ini yang suatu tanya besar, karena kita sudah beberapa kali menghadap dalam sidang-sidang, semua sudah memenuhi syarat untuk penggantian kurator. Harapan kami supaya hakim pengawas, hakim pemutus segera untuk mengganti kurator. Kalau hari ini prosesnya untuk menangguhkan satu lelangan itu seperti apa? Ya, saya tambahkan, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh prinsipal kami, klien kami terkait dengan penangguhan SHM nomor 6955, yang mana SHM itu sebenarnya yang disampaikan ada penggelembungan, ada pemalsuan, terus ada penggelapan, itu ada dugaan menghilangkan barang bukti, yang mana sebenarnya objek sengketa itu masih ongoing concern, masih dalam PKPU, masih bisa dikelola. Kenapa harus adanya lelang yang seharusnya dikelola setiap bulannya bisa menutup kreditur-kreditur terkait separatis atau konkuren, sehingga jelas apa yang tindakan-tindakan kurator tersebut sudah melanggar pasal 400 ayat 1 terkait penggelembungan, pasal 362 dan pasal 372, 378 KUHP. Nah, tadi kita sudah datang ke KPKNL, menghadap ke kepala KPKNL Denpasar. Ternyata tadi katanya ada kesibukan kepalanya, sehingga kita hanya bisa di bagian front office. Ini untuk surat kami, surat ini terkait surat permohonan pemblokiran atau penundaan terkait lelang yang akan dilaksanakan tanggal 22 April 2024. Harapannya adalah agar ditangguhkan terlebih dahulu karena adanya proses penyidikan di Polrestabes Surabaya dan ada gugatan secara perdata 1365 di Pengadilan Negeri Denpasar perkara nomor 304 PDT 2024 PN Denpasar. Artinya pelelangan kan belum terjadi? Lelangnya belum dilaksanakan. Lelangnya akan dilaksanakan tanggal 22 April hari Senin, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat luas agar tidak melakukan proses lelang tersebut. Selain itu kami menghimbau kepada kepala KPKNL agar ditangguhkan terlebih dahulu. Kalaupun itu masih dipaksakan, ada diduga indikasinya ada persekongkolan terkait menghilangkan barang bukti, dan kami akan sudah menembuskan di sini, surat kami sudah menembuskan ke Presiden, ke Menteri Keuangan dan Dirjen, sehingga kami akan menempuh jalur hukum berikutnya apabila itu tetap dipaksakan. Seperti itu. Kami harapannya sebelum pelaksanaan lelang surat kami akan dijawab oleh KPKNL. Nah, kalaupun tidak dijawab, kita sebelum pelaksanaan lelang hari Jumat dan hari Senin kita tetap akan ke sini. Kita akan pastikan secara langsung bahwa objek sengketa tersebut harus ditangguhkan terlebih dahulu.